Sangat keren 103 wartawan yang semangat mengikuti pelatihan jurnalis PWRI. Bogor. Sangat keren 103 wartawan yang semangat mengikuti pelatihan jurnalis PWRI dengan tema Journalism Guards Against Erosion of Leadership Ethics and Values yang berlangsung 3 Oktober 2024 bertempat M1 Hotel, Bogor. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan peran jurnalis dalam menjaga etika dan nilai-nilai kepemimpinan di Indonesia. Seperti yang dipaparkan pemateri pertama, yaitu HM Nasir. Sebagai pakar jurnalis, dan pemateri kedua Dr. Suryanto Ketua DPP PWRI sekaligus sebagai pemateri kedua, menguraikan tentang hukum jurnalis. Keduanya merupakan pembicara ahli, yang membahas isu-isu krusial tentang bagaimana jurnalisme dapat menjadi pengawal dalam mengkritisi dan mengawasi para pemimpin yang tidak memenuhi standar etika. Wawasan mendalam bagaimana sebagai jurnalis yang kritis dan mampu menciptakan terobosan sebagai jurnalis sejati dan aktif dalam kepentingan masyarakat sesuai fak. Demikian yang diutara HM Nasir. Sedangkan Dr. Suryanto secara mendalam, bagaimana membela kepentingan publik dan memastikan kepemimpinan yang bersih dan berintegritas. Sebagai jurnalis dan kepemimpinan yang memiliki moral dan etika. Tetap semangat dalam menjalankan tugas sebagai jurnalis dan harus tetap kritis dan memiliki azas yaitu saling asah, saling asih dan saling asuh seperti yang dilaksanakan dan menjadi pedoman Prabu Siliwangi. Sebagai jurnalis harus rajin membaca serta dapat menimba ilmu kembali yaitu pendidikan yang lebih tinggi, sehingga dapat memiliki gelar S1, S2, dan S3. Karena saat ini negara Indonesia mutu pendidikan kita sangat rendah, makanya dibuatkan riset. Kenapa mutu pendidikan kita sangat rendah? Ungkapan tersebut sebagai PR terhadap peserta diklat, agar dicari penyebabnya. Pungkasnya. Sementara itu Rohmat Slamet SH. MKN Ketua PWRI Bogor Raya mengapresiasi semua pihak yang sudah bekerja keras demi suksesnya giat ini. Saya merasa bersyukur dengan tuntasnya diklat ini, semoga giat ini bermanfaat buat semuanya. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih untuk semuanya yang ikut berpartisipasi dalam merencanakan, melaksanakan dan mensukseskan acara kita dengan luar biasa, sehingga giat ini bisa berjalan dengan sukses. Puji Rohmat. Desi Triana SH Kasihumas yang dihubungi awak media, sangat mengapresiasi giat ini. Saya sangat mengapresiasi giat ini, semoga menghasilkan jurnalis-jurnalis yang lebih berwawasan, tidak membuat berita hoax dan berimbang dalam setiap pemberitaan. Harapnya. Acara yang dikomando Heri Combi selaku moderator dan M. Nasir selaku narasumber yang juga didampingi Ketua Umum PWRI, gelaran ini terbilang sukses. Terbukti dengan banyaknya peserta yang antusias mendaftar sebanyak lebih kurang 250 orang. Sementara hasil verifikasi membukukan, yang fix lolos ikut pelatihan sebanyak 103 orang. Peserta tampak begitu antusias mengikuti semua materi yang disampaikan narasumber. Mereka pun hanyut dalam suasana simulasi yang dibangun narasumber yang menggambarkan saat menjalankan sesi wawancara dengan narasumber di lapangan. Mereka begitu bersemangat ketika dipancing saat melakukan simulasi wawancara sesuai dengan tupoksinya jurnalis pada narasumber. Selain simulasi, keseruan pun muncul di sesi tanya-jawab di mana para peserta begitu bersemangat, ingin mendapatkan pencerahan langkah-langkah dan antisipasi setiap feedback yang didapat saat mereka bertugas di lapangan. Kesempatan mengikuti UKW Muda atau Madya serta utama para wartawan sangat didukung oleh pengurus PWRI Bogor Raya guna mematangkan keilmuan dan keterampilan setiap insan pers. Maka rencana dan kesempatan ini selalu dibuka oleh seluruh PWRI. Secara nasional, narasumber, Ketua DPC Rohmat Slamet SH, M.Kren. Editor, Nofis Husin Aulohji. Kawan-kawan semua di sini juga terlihat ada senior juga nih, Pak Alfian, juga ada Pak Cokro, ya, dan para peserta semua. Ya. Saya kalau mau berbicara tentang pelatihan jurnalistik itu agak ragu. Gitu. Ragunya itu jangan-jangan saya ini ngajari bebek berenang, gitu ya. Jadi semua sudah bisa, tapi diajari pula. Nah ini saya kira itu punya suatu kebebasan berkelompok, ya, berserikat, berbicara,
dan menulis. Nah, ini dalam Undang-Undang Dasar 45 dijamin pada di pasal 28. Ya. Kita jangan takut. Nah, kebebasan pers ini, ya, kebebasan secara umum, kemudian lebih menuntut kebebasan pers ini juga dijamin di dalam Undang-Undang tentang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Ya. Kebebasan pers di sini tidak boleh ada orang yang menghalang-halangi, tidak boleh ada orang yang mensensor tulisan kita, tidak boleh ada orang yang mendikte. Jadi kebebasan berbicara kita ini kita resapin dulu. Selanjutnya saya mengajak menghayal dikit, berimajinasi ya, apa sih kebebasan itu ya. Jadi critical thinking ini mengandung unsur filsafat. Jadi kalau kita bicara belajar filsafat itu, pikiran kita harus kita lempar bebas kemana gitu. Ini hanya pemicu aja. Apa yang saya sampaikan itu pemicu. Pikiran kita ada di seberang sana, mungkin di hutan atau di mana, menggambarkan kebebasan itu ya. Gitu. Nah, kalau kita merenungi kebebasan ya, mungkin kita juga sudah merasakan ya kebebasan itu, kebebasan beragama, berkelompok, mendirikan organisasi, PWR. Berpikir kritis, luas, mendalam, menuju ke suatu titik kebenaran. Jadi kalau cerita berpikir kritis, maka Anda baca Sokrates, ya, seorang filsuf Yunani kuno yang malah melintang di polis-polis kota Athena tahun ke-349 sebelum Masehi, ya, sampai hingga dibunuh. Saking kritisnya dia untuk menerapkan kebijaksanaan mempengaruhi anak-anak muda di kota-kota Athena, yang mana dia dituduh oleh raja masa itu mempengaruhi anak muda untuk melawan kepada raja, melawan kepada kerajaan, dibunuh, matinya dihukum mati oleh kerajaan. Itu kan berpikir kritis. Jadi berpikir kritis itu bukan hanya sekarang. Dari era sebelum Yunani, sebelum Masehi juga sudah berpikir kritis para tokoh-tokoh filsuf itu. Jadi filsafat ini cabang semua ilmu. Ya. Filsafat ilmu jurnalistik ada ya Bang ya? Tanya sama ahlinya. Beliau mengajar jurnalistik karena tamatnya filsafat. Kalau saya tamatan tata negara yang meneliti tentang pers, tapi saya juga mendalami filsafat, maka saya mengajar filsafat ilmu hukum. Tapi induk dari semua ilmu itu, dari semua cabang ilmu itu adalah filsafat ilmu. Ada filsafat ilmu kedokteran, filsafat ilmu ekonomi, filsafat ilmu hukum, filsafat ilmu jurnalistik. Jadi banyak cabang ilmu. Tinggal bagaimana kita bisa mensikapi perkembangan zaman untuk kita lebih belajar ilmu, ya, seperti yang sudah saya buat Mars PWRI tahun 2014 bersama Bapak Malau. Kami berdua memikirkan itu sampai terjadi Mars PWRI, ya, bekerjasama dengan elemen bangsa, ya, bekerja profesional, ya, menegakkan Pancasila untuk kejayaan NKRI. Jadi jangan hanya kalau cerita hukumnya saya sudah kasih itu ya materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusdi Sumanto mengucapkan selamat kepada seluruh wartawan yang hari ini mengikuti uji kompetensi wartawan Persatuan Wartawan Republik Indonesia Kabupaten Bogor. Sukses selalu, lancar acaranya, dan tentunya selalu menjadi wartawan, menjadi media yang menciptakan sesuatu hal kebaikan untuk membangun Kabupaten Bogor. Bersama-sama dengan saya, kita bangun Kabupaten Bogor ke depan menjadi Bogor yang istimewa. Terima kasih. Salam Bhinneka Tunggal Ika, salam Bogor istimewa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.